Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi kita di acara ngaji ngopi, berdiskusi mencari ngerti. Oke, pada malam hari ini kita membahas tema terkait ekosistem seni dan ekonomi kreatif. Dan pada malam hari ini, pada malam hari ini kita akan dihadiri oleh beberapa pematik materi, ada yang dari penyelenggara Matraman Rock Fest dan ada juga dari Ketua Kadin Kamar Dagang Industri Industri apa Indonesia ya. Terus yang kedua, mohon maaf nanti kalau salah ya, saya revisi. Untuk yang selanjutnya ada juga dari Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Tulungagung, dan yang pemantik selanjutnya ada juga dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Eh, Sebelum acara kita mulai, kita panggil dulu untuk pemantik yang pertama dari penyelenggara Matraman Rock Fest, ada Bapak Gatot Limantoro. Beri tepuk tangan untuk Bapak Gatot. Salam metal. Oke. Dan pemantik selanjutnya ada dari Dinas Koperasi, ada Bapak Dr. Slamet Sunarto SEMSI. Kita panggil dan untuk duduk di ruang perdiskusian pada malam hari ini. Monggo bisa dibantu dari tim. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Slamet Sunarto SEMSI selaku Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM. Monggo Bapak. Dan untuk selanjutnya kita panggil Mas Rifki Firmansyah SH selaku Ketua Kadin Kabupaten Tulungagung. Beri tepuk tangan buat mas-mas satu ini. Karena untuk pemateri selanjutnya dari Dinas Pariwisata, langsung saja Bapak. Ini otomatis ya, langsung pematik kita dari Dinas Pariwisata langsung masuk. Oke, sebelum perdiskusian pada malam hari ini kita mulai, kali ini moderatornya ganti ya. Jadi setiap acara nanti akan berubah-ubah juga wajah dari moderatornya. Dan pada malam hari ini kita membahas terkait ekosistem pelaku seni kreatif yang berada di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu dari Mas Gatot selaku penyelenggara Southern Storm Matraman Rock Fest volume 1 Mas ya. Monggo. Ini untuk acaranya bisa dijelaskan ke teman-teman ini terkait acaranya seperti apa, ini kegiatan yang sebagaimana, seperti itu. Pertama-tama tentu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, mungkin ada teman-teman yang beragama lain. Kedua tentu saya ucapkan terima kasih banyak untuk, saya lebih senang manggil teman-teman ya, walaupun usia kita sudah biar lebih dekat ya. Support dari teman-teman Tulungagung yang sangat luar biasa ya, terutama dari insan seni kreatifnya. Tapi untuk pertama-tama tentu saya panggilkan teman saya sangat luar biasa, Mas Anjar. Beliau ini ketuanya TRC, Tulungagung Rock Community, ya, yang berkolaborasi dengan saya dari Madiun ya. Monggo Mas Anjar. Auranya metal sekali ya Mas ya. Ya, pertama-tama akan saya jelaskan apa sih Mataraman Rock Fest ya. Mataraman Rock Fest ini emang ide pertama itu datang dari saya ya, tapi tentu dengan dukungan dari komunitas-komunitas musisi yang ada di wilayah Mataraman ya, ex Karesidenan Kediri dan ex Karesidenan Madiun. Berarti ada 13 kota dan kabupaten. Ya, konsep Mataraman Rock Fest ini, kita teman-teman yang ada di wilayah Mataraman, saya sangat dekat dengan orang-orang Rockin Solo. Ya, terinspirasi jujur dari teman-teman komunitas yang ada di Solo, Surakarta itu bagaimana semua komunitas itu menjadi sebuah ekosistem ya, yang sangat luar biasa ya. Nah, saya ini ingin nanti Mataraman Rock Fest ini menjadi wadah kita bersama, ruang kita bersama. Saya sangat senang sama kalimatnya Mas Koko ya. Kita ini satu panggung, apa Mas Koko? Satu ekosistem ya, satu masa depan. Teman-teman musisi, insan-insan seni kreatif Mataraman ini ke depan mau di mana? Kan sebenarnya kan itu kan ya. Karena kalau sekarang tak lihat jalan sendiri-sendiri. Selama kita jalan sendiri, nggak akan pernah terlihat besar, benar nggak? Nah itu ya itu gambarannya. Nah makanya nanti saya pengen bagaimana teman-teman musisi, para EO, vendor-vendor, penggiat seni kreatif, komunitas-komunitas itu terintegrasi jadi satu sehingga kita bisa saling support. Artinya nanti di setiap event yang ada di Mataraman ini ya akan lebih terdengar. Dan jujur kan banyak sih tak lihat begini, wah ternyata Tulungagung talenta banyak. Trenggalek, Blitar dan lain sebagainya banyak sekali, dan mereka sudah punya berkarya, tapi mereka juga butuh panggung kan, panggung tapi panggung yang besar kan gitu gambarannya. Nah makanya nanti ke depan Mataraman ini alhamdulillah ya, Mataraman pertama ini kan nanti roadshow di 13 kota, itu 2 tahun baru selesai. Mampu ya? 2 tahun baru selesai itu nanti, karena 13 kota dengan asumsi 2 bulan sekali lah. Nah nanti yang kedua sudah diminta di Magetan, ketiga di Ponorogo, terus nanti Madiun kota sendiri ya, terus lainnya juga ada, yang pasti sudah 4 itu dulu kita pikirkan. Nah jadi biar apa sih? Biar saling mengenal, lebih seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi intinya Mataraman Rock Fest ini nanti lebih dari sekedar konser musik, tapi menjadi ruang ekspresi kita bersama, menunjukkan eksistensi kita bersama, menunjukkan karya-karya kita bersama, bahwa Mataraman itu ada, gitu loh. Dan ini pun dengan event yang ada di Tulungagung ini gelegarnya sudah terdengar nasional dari teman-teman musisi rock yang wilayah Surabaya, Malang, itu kaget jujur ya, kaget, wah melaku tenan tiba gitu ya. Dan makanya saya ucapkan
Terima kasih banyak-banyak untuk support teman-teman yang ada di Tulungagung. Tentu termasuk dengan ngaji ngopi ini dengan Mas Kokonya. Makasih Mas Koko, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Dan ini Pak, mengenai latar belakang yang dibangun kan historisnya, kan tadi yang Bapak jelaskan terkait historis tentang Matraman, sedangkan Matraman itu kan luas cangkupannya. Tapi untuk mengenai ini lokal pride-nya yang Tulungagungan banget itu apa Pak? Yang nanti bakal diangkat di dalam Matraman Rock Fest yang kebetulan lokasi pertama titiknya berada di Tulungagung gitu. Nah, ini yang luar biasa bedanya Mataraman Rock Fest dengan festival-festival lain. Ya, yang festival lain kan hanya sekedar musik ya. Tapi kita di sini ada filosofinya. Di sini ada Mataraman Rock Fest itu rock, art and culture. Ya. Jadi lebih dari sekedar konser musik, tapi juga mengangkat budaya setempat. Contoh, dimanapun Mataraman nanti perform di suatu kota, pasti akan kita milih tempat venue yang bagus lah ya. Terus bisa juga tempat wisata. Terus tema gambar itu disesuaikan dengan ikoniknya kota masing-masing. Lah ini seperti kaos yang saya pakai. Ini ceritanya saya kan minta teman-teman, ikoniknya Tulungagung ini tentang apa? Saya bukan orang Tulungagung ya, tak kira itu Nyi Roro Kidul pertama itu. Betul enggak? Enggak salah saya. Loh ternyata ada Kiai Upas, ada baru kelinting nggih. Nah, makanya ini gambarnya ikonik banget. Keren banget ini. Dan ini limited edition. Sekaligus promo. Eman-eman kalau Anda nggak punya. Karena ini edisi pertama. Artwork-nya keren ya dari produser screen printing asli Tulungagung, Gundang. Nah, aplaus dong untuk teman-teman Tulungagung. Nah, ini luar biasa loh. Mantan ketua Asosiasi Sablon Jawa Timur itu ada di Tulungagung. Nah, monggo berdiri mana orangnya? Mas Ipo. Nah, ini tokoh Sablon Jawa Timur berada di Tulungagung. Mungkin teman-teman nggak tahu kan ya. Saya mulai event pertama saya dimanapun screen printingnya pakai dia. Hasilnya paling bagus tak banding yang lain-lainnya ya gitu ya. Nah, makanya ini ikoniknya Tulungagung ini nanti mungkin di Magetan ya ganti ceritanya Magetan apa. Katakanlah entah Gunung Lawu apa, terus mungkin pas di Trenggalek, nggak salah Trenggalek itu minyak sompal ya. Ya mungkin nanti gambarnya minyak sompal dibuat metal ya bisa aja kan ya. Nanti ben dipikir sama bagianku kreatif itu ya. Nah, terus tema pun Mataram Rock Fest ya. Kenapa kita kasih nama Southern Storm? Artinya apa sih Southern Storm? Badai dari selatan. Benar nggak? Sesuai nggak sama Tulungagung? Badai selatan teman-teman. Perseta Tulungagung itu Laskar Badai Selatan kan, benar kan ya? Bener, makanya saya buat Southern Storm. Mungkin nanti di kota saya Kediri tak buat erupsi aja, eruption Gunung Kelut, rock eruption gitu ya, keren kan dah. Itu salah satu ya. Terus di sini saya katakan lebih dari sekedar event itu dari filosofi. Soal tema kita pilihkan sesuai dengan kota Tulungagung. Soal gambar artwork kita sesuaikan dengan Tulungagung. Terus acaranya itu selain parade band dari 13 kota kabupaten yang ada di wilayah Eks Mataraman, juga ada namanya Basar UMKM Lokal Pride. Nah, lokalnya Pride Tulungagung apa? Lah, sing lebih tahu orang Tulungagung kan, bener kan ya? Lah nanti akan ditangani oleh di sini ada Mbak Maharani yang kebetulan masih di Bali ya. Ya, nanti lokal Pride-nya Tulungagung katakanlah UMKM, kalau nggak salah saya yang kenal kerupuk rambak itu loh. Pak Jarwo. Itu saya kenal itulah. Monggo lokal pride-nya diangkat. Terus selain itu kan ada basicnya kan ada 3 kan acara ini. Parade band, lokal pride UMKM, sama creative space. Monggo teman-teman Tulungagung komunitas yang mau tampil, katakanlah ada komunitas BME, komunitas cosplay, komunitas apapun monggo. Lah, yang luar biasa lagi, event ini nanti
kita juga akan bersama dengan Asosiasi Sablon Jawa Timuran. Ya, yang vendor-vendor Jawa Timur nanti juga akan di sini. Asik banget acaranya. Oke. Ya, teman-teman bisa nyablon di tempat. Ya, tinggal nyablon di tempat, bawa gambar sendiri, asik banget. Ya, gitu gambarannya. Jadi Oke. ada 3 basic. Jadi kenapa? Karena harapan saya event ini nanti mampu menggerakkan insan seni ekonomi kreatif ya yang ada di Tulungagung, sekaligus ya mampu meningkatkan industri ekonomi kreatif dari Tulungagung. Karena bagi saya pribadi, panggung itu tidak hanya sekedar tempat para seniman musisi bertemu, tapi panggung itu adalah tempat memutar roda ekonomi. Setuju nggak? Di situ tukang parkir dapat, semua dapat lah. Studio musik, semua bergerak. Nah itu gambaran. Oke, terima kasih Pak Gatot atas pemaparannya terkait apa yang di-highlight dari Matraman Rockfest ini, dan khususnya untuk yang pertama tadi, untuk event pertama yang berada di Tulungagung. Dan kali ini kita lihat dari sudut pandang lain dari Bapak Chandra selaku Kepala Dinas Pariwisata, memandang event musik seperti ini, bagaimana pandangan Bapak terkait event-event musik khususnya seperti yang Pak Gatot presentasikan tadi untuk meningkatkan nilai pariwisata yang ada di Kabupaten Tulungagung. Monggo Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Yang pertama kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Yang pertama kami maaf tadi mungkin bukan agak terlambat, memang terlambat. Masih ada kegiatan dengan pimpinan, mungkin sekaligus terkait dengan kegiatan besok. Itu kami maaf keterlambatannya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pak Gatot, mohon maaf Pak Gatot. Kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Tulungagung yang pertama mengapresiasi atas kegiatan Matraman Rock Festival South dan Strom yang ada di Kabupaten Tulungagung, karena memang industri kreatif ini kan memang yang tidak ada batasnya istilahnya. Sejauh mana kreativitas seseorang di sini diwadahi dalam industri yang harapannya bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, utamanya di sekitar di mana industri tersebut berlangsung. Maka dari itu ini sesuai dengan visi misi dari Bapak Bupati, yang mana visi misi beliau adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sejahtera, maju dan beragam mulia sebagai masa, yang dalam hal ini di bidang kami ada di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kami juga mendapatkan amanah dari beliau bahwasanya di awal pemerintahan beliau ini kami diharapkan untuk bisa menjaring aspirasi dari berbagai pihak dan berbagai kalangan terkait hal-hal yang dapat mendukung suksesnya visi misi tersebut. Dengan adanya Mataram Rock Festival yang tahun pertama Pak ini, tahun pertama di Kabupaten Tulungagung, ini juga dampaknya kami rasakan di sekitar lokasi kegiatan, karena berlangsung kurang lebih hampir 1 hari, 2 hari malah, hampir 2 hari. Di situ pasti secara langsung atau tidak langsung berdampak pada ekonomi. Selain juga menjadikan wadah bagi apresiasi bagi para seniman yang ada di Tulungagung, utamanya para musisi rock yang ada di Tulungagung, untuk dapat mengekspresikan diri. Mungkin selama ini fasilitasi dari pemerintah daerah terkait dengan kegiatan utamanya genre musik tertentu, ini memang meskipun ada mungkin masih kurang, kami menyadari. Namun demikian harapannya dengan di motorinya dari Mataram Rock Festival ini, karena ini mencakup kurang lebih 1 kali sidenan atau lebih, nanti harapannya bisa dijajarkan agenda tahunan. Itu harapannya, itu harapan dari kami. Maka dari itu kami selaku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan tersebut, dan juga harapannya mohon masukan dari rekan-rekan seniman yang ada di Tulungagung
program-program apa saja yang mungkin bisa kita jadikan untuk mendongkrak roda pariwisata yang ada di Tulungagung. Karena ini merupakan salah satu pendukung pariwisata yang ada di Tulungagung, yang mana dengan adanya tol dari Bandar Kediri dan juga JLS yang saat ini sudah berproses untuk menyambung sampai dengan Jalur Lintas Selatan, nanti pasti secara langsung atau tidak langsung mobilisasi penduduk yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Tulungagung akan bertemu di sekitar Mas, utamanya di Kabupaten Tulungagung. Dan ini secara nilai ekonomis pasti akan menimbulkan ataupun berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Chandra. Beri oplos dulu untuk Bapak Chandra selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung. Untuk selanjutnya kita lihat pandangan dari Bapak Slamet selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung mengenai ekosistem event sebagai penggerak UMKM, khususnya apakah ini akan dibuat biar UMKM ini pemberdayaannya masif atau bagaimana Bapak? Karena dilihat dari event yang nanti diselenggarakan audiennya enggak hanya di luar kota Bapak. Bagaimana pendapat dan pandangan Bapak selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mas Rifki, Mas Chandra, Mas Gadot, Mas Ganjar, teman-teman semuanya bicara UMKM. Jadi karena core-nya ini malam ini adalah musik, sehingga kami sebagai supporting aja. Namun demikian kami akan menyampaikan konsep-konsep UMKM biar nanti teman-teman juga tahu bahwa apa goalnya UMKM itu adalah tagline-nya adalah UMKM naik kelas. UMKM naik kelas itu ditentukan oleh 3 variabel: digital marketing, omset penjualan, dan perizinan. Dan itu semua kita sudah lakukan. Dari itu semuanya kita sudah by name by address ada 259.897 pelaku UMKM yang ada di Tulungagung. Dari itu yang kemarin belum terbentuk, akhirnya kita mengajak ngobrol-ngobrol ya kayak gini ini, akhirnya kita terbentuk 11 komunitas. Jadi 11 komunitas itu baik yang ada di craftnya, baik yang ada di maminnya, baik yang ada di fashionnya dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara data dari 259 itu 54,8% itu main di wilayah mamin. Terus 13%-nya main di wilayah craftnya, 26%-nya main di wilayah fashion, dan sisanya itu di industri kreatif. Sehingga kalau ada event-event ini, kalau memang kita berkolaborasi, jauh-jauh hari kita bisa berdiskusi, itu jauh lebih baik. Dan data, jadi kalau kita berbicara keekonomiannya, memang kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDRB Jawa Timur itu 60,09%. Artinya apa? Separuh dari perputaran ekonomi itu yang nopang ya UMKM, salah satunya kayak gini-gini semuanya. Dan akhirnya Pak Ketua Kadin, kami punya event nantinya, kalau bisa kita kolaborasi juga, kita punya event festival kopi yang kemarin itu kita juga laksanakan. Namun demikian untuk series keduanya itu kita ada lagi festival kopi. Mungkin di bulan Agustus kita sudah sounding dengan provinsi juga, kita mau menyemarakkan itu semuanya. Jadi itu Mas, secara garis besarnya kami sangat berterima kasih atas kerja kolaborasi ini yang dimediasi dengan Mas Gadot ini. Semoga pertumbuhan UMKM yang ada di Tulungagung ini semakin signifikan, apalagi Pak Kadin ini juga mensinergikan kolaborasi kerja dengan UMKM. Tapi saya juga sebenarnya punya ada beberapa konsep Pak. Kemarin kita mencoba, kita punya by name by address itu yang potensi ekspor. Kita kemarin ada teman itu sebenarnya itu bagus. Kita mendirikan, dan kemarin kami juga rapat di Jawa Timur juga itu super holding Pak. Jadi super holding itu kita mendirikan perusahaan yang ada di luar negeri untuk menampung industri-industri UMKM yang ada. Dan kemarin ada gambaran Hong Kong.
Itu kalau bisa dilaksanakan bagus sekali. Namun demikian untuk perputaran di Tulungagung itu kita lagi menggeliat, khususnya memang kuliner. Kuliner itu luar biasa di Tulungagung. Dan kalau kita menganalisa dari apa tingkat tingkat lama bisnis, istilahnya bisnis malam dalam artian positif, bisnis malam Tulungagung itu jauh lebih lama dibandingkan Trenggalek Blitar. Kalau kita berbicara Trenggalek Blitar jam 10 itu sudah off. Kita dengan Kediri itu masih saingan, kita jam 2 masih on semuanya, sehingga perputaran itu yang tertangkap. Dan ini juga kemarin teman-teman rencananya juga yang biasa di Car Free Day, teman-teman juga tahu kan Car Free Day itu potensi yang luar biasa, ikon kita. Jadi setiap minggu pagi pukul 6 sampai 9 dengan 600 pedagang itu omsetnya at least-nya adalah 200 sampai 250 juta per 3 jam itu. Sehingga banyak juga Pak Adin yang waiting list di situ. Dari 600 banyak yang waiting list belum bisa masuk ke situ. Dan berbagai macam akhirnya buka cabang juga yang ada di Besuki juga Car Free Day itu. Jadi perputaran ekonomi di Tulungagung itu menggeliat, salah satunya ditopang oleh UMKM. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kerja kolaborasi ini. Kalau memang ini tanggal berapa tadi kok? Tanggal 28 29 Maret. 28 29 Maret setelah hari ya. Mestinya nanti ada rapat ya. Kalau memang ada rapat kami diikutkan sehingga kami akan membawa teman-teman UMKM yang bisa berkolaborasi di situ. Kita menyediakan 30 tenda untuk UMKM Tulungagung. Monggo nanti harapan saya justru di Bapak sempat sampaikan ada 13 komunitas UMKM ya. Nah, minimal dari perwakilan dari UMKM Mamin ada, dari Craft ada, dari Fashion ada, dari kreatif ya, kreatif ada. Karena ini justru saatnya UMKM Tulungagung menunjukkan eksistensinya, karena event ini nggak hanya Tulungagung loh. Ini dihadiri oleh 13 kota kabupaten yang ada di wilayah Matraman ya. Otomatis nanti akan diupload di IG-nya band masing-masing gitu loh. Nah itu jadi luar biasa. Monggo Pak, malah kita terima kasih. Ya oke. Jadi dari itu nanti 11-13 komunitas ini kita libatkan semua, dan sekarang dalam upaya untuk menuju UMKM salah satu naik kelasnya. Itu kita mencoba untuk festival Ramadan ini yang ada di KOR ini, kita kerjasama dengan BI mau mencoba untuk menerapkan QRIS. Jadi kita mencoba cashless. Kalau cashless itu berhasil, maka nantinya untuk event-eventnya kayak gini orang tidak bawa uang tapi bawa kartu bisa disembadani itu. Nggih, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Bapak Slamet selaku Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk sekarang kita melihat dari segi Kadin Kabupaten Tulungagung. Ini bagaimana Mas melihat pola terselenggaranya event-event musik yang ada di Kabupaten Tulungagung, khususnya Southern Strom ini, bagaimana strategi untuk membersamai kegiatan seperti ini? Menurut pandangan dari Kadin Tulungagung ini seperti apa? Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mengomentari dua bagian. Yang pertama itu masalah musik, terutama dari kegiatan Mataraman Rock Fest dan UMKM. Jadi yang pertama event Mataraman Rock Fest ya. Rock Fest ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Kadin, itu menjadikan ingin mengusulkan kepada pemerintah bahwa Dinas Pariwisata sebagai Menko-nya dari dinas-dinas yang ada. Kenapa kok seperti itu? Jadi konsep event, konsep yang ada kebanyakan di Tulungagung, enggak semuanya, kebanyakan itu eventnya event yang kecil. Ketika kita ngomong kabupaten itu kan kita bisa logikakan secara bernegara. Bupati sebagai presidennya. Bagaimana Tulungagung itu istilahnya
seksi di mata kabupaten lain yang nantinya akan mendatangkan investor. Salah satunya adalah industri musik yang kita tahu hari ini. Kalau dulu saya waktu sekolah SMP SMA event musik hampir tiap minggu ada. Hari ini event musik tidak hanya rock Pak, semuanya kayaknya kok jarang. Sekarang SMA aja yang punya band aja kayaknya jarang juga. Nah, kenapa kok kita mau mengusulkan ke pemerintah Dinas Pariwisata sebagai Menko? Karena kita harus event-event yang ada dalam pemerintahan itu kalau bisa berdampak wisata. Harus dihitung dari Dinas Pariwisata seberapa kita keluarkan uang pemerintah, berapa kita dapat dari daerah lain. Jadi kalau eventnya hanya event lokal yang istilahnya kita kerjakan event-event lokal, otomatis uang berputar itu dari kacamata Kadin kan kacamata ekonomi. Jadi uang kita saja sebenarnya diputar-putar, tapi uang masuk untuk ke Tulungagung enggak ada. Nah makanya dengan adanya Mataraman Rockfest yang mendatangkan dari Madiun, dari ini mungkin dari Surabaya dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Ini meskipun ini dampaknya kecil untuk satu kabupaten, kalau ini dikerjakan bersama-sama dan semuanya elemen itu bisa melakukan seperti Mataraman Rockfest, event-event sekelas Jawa Timur, nasional atau internasional ada di Tulungagung, ini akan berbeda pola pandangnya Tulungagung hari ini. Yang dulunya kita hari ini dipandang ketika saya ke Jakarta Pak, ke Jakarta atau ke Bali kita ngomong Tulungagung itu apa itu Tulungagung? Nah, yang terkenal apa? Popoh, marmer itu. Tapi nggak tahu Tulungagung. Seperti Indonesia dulunya dikenalnya Bali, bukan Jakarta tapi Bali. Nah ini hari ini juga begitu. Tulungagung itu yang dikenal masih popohnya. Karena dulu begitu masifnya pariwisata popoh itu diperkenalkan, diangkat. Nah hari ini dari Tulungagung ini apa yang mau diangkat belum ada. Nah makanya untuk event Mataraman Rockfest ini harapan kita ini adalah sebagai contoh event-event yang bisa ditularkan kepada pencinta musik yang lainnya ataupun dianalogikan kepada yang lain, event-event yang lain. Jadi harapan kita nanti Pak Kadis Dinkop buatlah event-event di Dinas Koperasi itu minimal sejatim, minimal. Jadi lebih baik kita itu membuat event sedikit tapi banyak yang masuk di sini. Kalau kita eventnya sejatim atau nasional itu kan hotel jalan ini semua jalan. Jadi dampak ekonominya ada daripada event kecil-kecil tapi banyak itu. Tapi terkadang begini, saya juga tidak menyalahkan ya, kita tidak bisa inilah, sama-sama tahu yang pada intinya terlalu banyak komunitas dan komunitasnya itu pemikirannya masih event kecil-kecil juga. Nah makanya ini kita butuh duduk bersama bahwa event tidak perlu terlalu banyak tapi berkualitas. Mataraman Rockfest ini luar biasa membuka mata kita hari ini. Jadi tidak ada alasan lain untuk tidak mendukung Kadin untuk event Mataraman Rockfest. Terus yang kedua kaitan dengan UMKM. Hari ini mayoritas masyarakat Tulungagung, mayoritas kebanyakan melihat UMKM itu hanya seorang pedagang Pak. Orang yang berjualan di pasar ataupun di event-event tertentu membawa minuman, jual minuman, jual makanan itu dianggaplah UMKM. Tapi di kacamata Kadin tidak seperti itu. UMKM persis apa yang dikatakan Pak Slamet tadi, harus naik kelas. Lah bagaimana caranya naik kelas? Nah kita dengan Dinas Koperasi akan mengusulkan Pak next ke depannya menggunakan rumah kurasi. Bagaimana kita mengkurasi produk-produk UMKM itu tidak hanya bisa dijual di Car Free Day, tidak hanya dijual yang di ini, itu insya Allah hanya untuk menyambung hidup Pak, bukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu pandangan dari Kadin. Terus dari laporan Pak Kadinkop bahwa ini waiting listnya banyak Pak, sampai 600. Saya bukan seneng malah sedih Pak. Karena apa? Ini menunjukkan orang sulit cari duit ini berarti. Karena pandangan sing rame sing dodol hanya di Car Free Day itu. Nah
hari ini pemerintah Kadin juga siap berkolaborasi karena Kadin sebagai mitra strategis pemerintah di dalam UMKM itu kita harus segera buat rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk ini, apakah ini sudah layak ataukah bagaimana, ataukah butuh dikucurkan kur, ada pendampingan di UMKM agar naik kelas. Tapi ketika hanya perizinan dan sebagainya itu ketika tetap dilepas dan tidak diarahkan untuk meningkatkan produktivitas beliaunya atau pelaku UMKM itu juga akan tetap hanya untuk menyambung hidup, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, kita tidak menginginkan hal seperti itu. Otomatis rumah kurasi Kadin dengan Dinkop bila nanti ada kesamaan persepsi itu harus segera, karena kita sudah tidak boleh ngomong masalah produk itu dijual di Tulungagung saja, bisa di Jawa Timur, bisa di nasional ataupun di internasional. Kita di Tulungagung juga banyak orang yang menanggung produk-produk UMKM di Malaysia yang memiliki seperti Domat, itu anggota Kadin juga, pengurus Kadin. Itu di Malaysia itu punya Indomat tapi namanya Domat, yang meresmikan itu Menteri Perdagangan dulu. Sekarang udah punya cabang-cabangnya di Malaysia, di Selangor ataupun di mana itu. Ini di Hong Kong orang Indonesia juga ada, Pak. Orang Tulungagung kalau nggak salah. Di Hong Kong itu juga punya kayak minimarket, itu bisa untuk kita kolaborasikan. Nah, hari ini yang jelas dari event musik pembicaraan ini, dari pembicaraan kita malam ini Mataram Rock Fest ini membuka mata kita semua untuk mulai melihat. Kalau dosen saya dulu selalu bilang, kamu jangan pernah bangga menjadi warga Indonesia, jadilah warga dunia. Nah, hari ini boro-boro kita jadi warga Indonesia, dari warga Tulungagung aja kadang belum dianggap kan begitu. Nah, ini makanya produk-produk kita dari hasil-hasil karya kita itu harus bisa diterima di luar kota ataupun nasional ataupun internasional. Tapi satu pesan untuk teman-teman Mataram Rock Fest, sebelum membuat event itu harus dikaji dulu, Pak. Dikaji dampak dari event tersebut. Nah, ini maksudnya begini, dampaknya itu untuk generasi penerus. Jadi hari ini ketika kita ngomong hanya membuat event untuk sekedar berkumpul-kumpul, itu menurut saya rugi ketika tidak ada yang meneruskan. Nah, ini juga perlu dipikirkan dari teman-teman panitia. Bagaimana event ini bisa lanjut dan pecinta rock terus ada. Jadi bukan hanya seremonial untuk bertemu teman-teman pecinta rock hari ini, tapi juga maksud saya bagaimana memikirkan generasi penerus, rock festival itu terus ada dan terus lestari. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Oke, bisa, Pak. Pertanyaan Mas Kadin ya. Mas Rifki ya, saya muda. Mas Rifki ya. Jadi ini gini, seperti yang saya katakan di awal, Mataram Rock Fest ini lebih dari sekedar event konser musik. Benar yang saya katakan ya. Saya sangat setuju bahwa apapun event yang kita adakan itu harus berdampak, benar ya? Berdampak secara jangka panjang maupun berdampak secara ekonomi. Saya jelaskan sedikit, berdampak secara ekonomi, simpelnya aja. Di sini ada hampir 20 band dari luar kota. Ya. Mereka rata-rata datang dengan rombongannya, betul apa betul? Mereka masing-masing ada fansnya, betul enggak? Kira-kira mereka belanja enggak di Kota Tulungagung? Kira-kira mereka ada enggak yang terus meneruskan wisata ke Pantai Gemah dan lain sebagainya? Benar kan ya? Di situ tentu ada dampak ekonominya dan banget, betul ya? Soal regenerasi, saya sangat setuju. Penerus kita nanti adalah generasi selanjutnya. Karena apa? Nanti rock itu jargonnya, rock never die, benar kan? Artinya harus ada generasi penerus. Lah makanya di sini saya sangat berterima kasih dengan Mas Arya bisa berdiri sama Mas Irwan. Nah, ini Mas Arya sama Mas Irwan. Nanti juga ada di sesi pagi ya, pagi mulai siang
itu ada festival band pelajar yang mewadahi band-band anak-anak. Terus ada solo vokal, solo instrumen ya yang untuk anak-anak pelajar. Ya, ini untuk salah satu bentuk regenerasi kita ya. Karena emang tujuan Mataraman Rock Fest ini adalah bagaimana membuat event yang berkesinambungan, berdampak berkesinambungan, dan regenerasi yang berkesinambungan ya. Dan saya sangat apresiasi sama Tulungagung loh. Drummer terbaik festival se-Jawa Bali itu dari Tulungagung loh. Kasih aplaus dong. Terus drummer yang followernya terbanyak se-Indonesia itu ya dari Tulungagung. Luar biasa kan. Nah, di sini bahkan kemarin tak lihat loh, ada band High Five itu keren banget menurut aku ya. Terus ada Numeron, wah itu keren-keren enggak. Nah ini dari sini kita akan menemukan talenta-talenta baru ya dari kota lain termasuk dari Trenggalek, yang ini teman-teman datang dari Trenggalek, Sugeng Rawuh Trenggalek, Ingkut Tulungagung. Nah ini band keren Sidom Kayon dari Tulungagung ya, dari Trenggalek. Nah ini adalah bentuk regenerasi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi aman mas, nek gini event ini. Gitu. Oke. Mungkin yang sering terjadi ya di kabupaten kita itu ketika pola komunitas itu yang sering terjadi itu seperti ini Bapak. Gede pada masanya dan selesai pada generasi selanjutnya. Mungkin karena pola regenerasi yang kurang, karena kita juga berdiri di komunitas juga dan merasakan seberapa besar dampak peran perkembangan teknologi dan juga ekosistem yang saat ini juga berdampak untuk bagaimana regenerasi itu terus berlanjut. Tapi kita nggak ngomongin terkait ini, tapi terkait Matraman Rock Fest ini khususnya untuk komunitas lokal Pak. Komunitas lokal rock yang ada di Tulungagung itu bagaimana supporting dalam membangun acara ini dan juga mungkin prosedural yang sudah dilaksanakan itu seperti apa dan mungkin ada kendala apa dalam pelaksanaan atau pra acaranya ini mungkin Mas Anjar yang bisa jawab ini yang dari Tulungagung. Oke, monggo Mas Anjar. Terima kasih waktunya Mas Nasrul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya akan sedikit cerita dulu tentang Mataraman ini. Memang Mataraman ini sudah terkonsep sejak tahun kemarin pada pertengahan bulan 4 Pak ya, bulan 4 bulan 5. Ya, dan konsepnya sama dengan Munajat. Munajat itu musisi dan arek Jawa Timur yang diprakarsai oleh beliau Master Dodi Katamsi. Dan sayangnya Munajat cuma sampai ke seri 3. Yang pertama di Sidoarjo, yang kedua di Madiun, dan yang ketiga di Tulungagung. Kemarin itu alhamdulillah saya yang memprakarsai itu, dan itu juga semua tak luput dari saran dari Pak Gatot Imantoro selaku ketua dari MRC yaitu Madiun Rock Community. Dan saya akan menjawab tadi apa Mas Nasrul? Mungkin supporting dari komunitas rock lokal Tulungagung khususnya karena sebagai tuan rumah dan mungkin karena berevent ini kan kita juga harus melaksanakan syarat prosedural yang harus dilengkapi juga sebelum pelaksanaan dan mungkin bisa dijelaskan juga kendala apa yang
dilaksanakan pada hari ini yang mungkin dirasakan atau mungkin terkait eventnya ini sebenarnya bertiketing atau tidak, ini juga belum tahu ini kita semua ini. Baik, selama ini yang lebih sering kami adakan yaitu event komunitas, jadi event non komersil. Dan alhamdulillah support dari para teman-teman dari komunitas ataupun grup band yang ada di Tulungagung dan sekitarnya, mereka semua supporting semua. Dan yang kami rasakan selama ini setiap kami mengadakan event, tentu saja ini Mas, biaya operasional. Biasanya itu yang selama ini kami Operasionalnya rasakan. tuh gimana maksudnya Pak? Ini sementara masih disokong pribadi atau bagaimana Bapak? Biasanya kami pengajuan proposal ke individual ataupun ke instansi ataupun juga ke pabrik rokok. Berarti untuk sponsorship ini sudah dibuka ya, udah open ya Sudah pada hari sudah ini. open. Sudah mulai open ini. Sponsorship untuk event Mataraman Rockfest seri 1 ini. Jadi untuk acara nanti itu kebanyakan untuk penyelenggara itu juga dari komunitas rock lokal Tulungagung seperti itu ya Bapak? Atau kolaboratif dari beberapa komunitas-komunitas yang ada di luar kota? Iya, kami nanti berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di bahkan mungkin seluruh Jawa Timur. Ada dari Surabaya, Malang, Magetan, Ponorogo, Madiun, Kediri juga. Dan ini nanti yang hadir juga dari seluruh grup band di Jawa Timur. Begitu Mas. Oke, terima kasih Bapak. Untuk bisa ditaruh dulu mic-nya. Untuk selanjutnya gini, mungkin kita jadi penyelenggara itu kalau kita berkolaborasi terkait event bersama dengan instansi-instansi yang terkait, khususnya untuk pariwisata. Ini seumpama kita berkolaborasi itu sebenarnya rules yang harus kita lakukan itu seperti apa sih? Karena kelihatannya dari kegiatan yang akan diselenggarakan ini masih belum tahu arahnya untuk bekerja sama itu seperti apa sih? Karena dilihat dari audien yang akan datang kan dari berbagai kota dan otomatis nanti kita juga mendapatkan income mungkin dari penginapan dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu rules yang harus kita lakukan untuk bekerja sama itu seperti apa sih Bapak? Monggo Bapak Chandra. Terima kasih Mas Nasrul. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Kadin, Bapak Rifki, bahwasanya setiap pengeluaran daerah atau belanja daerah itu harus berdampak pada segi sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Maka dari itu, namun dari segi pemerintah daerah, kami juga dibatasi oleh ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Bila mana dari komunitas ataupun penyelenggara event untuk bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah, yang pertama harus masuk ke perencanaan dalam kegiatan APBD. Itu yang pertama. Tentu saja melalui proposal yang diajukan kegiatannya terkait
berbagai macam hal, mulai dari perizinan dan sebagainya. Dari situ nanti diharapkan pemerintah mempunyai perkiraan anggaran yang diperlukan ataupun yang bisa didukungkan untuk kegiatan tersebut. Bisa jadi dengan adanya kegiatan lain yang sudah dianggarkan, itu nanti bisa dikolaborasikan secara bersama. Mungkin demikian. Berarti untuk rules-nya proposal itu harus masuk duluan Pak ya, sebelum kerjasama itu dilaksanakan. Dan ini Bapak, satu pertanyaan lagi, untuk dari Dinas Pariwisata sendiri, jika terbentuk sebuah komunal seperti ini, biasanya hal apa yang dari Dinas Pariwisata lakukan untuk menjaga kolaborasi ini, atau mungkin membuat perkelompokan ini agar bisa supporting yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah dilaksanakan? Salah satu permasalahan utama dari Ya. para seniman, biasanya ego dari para seniman ini punya ego masing-masing, dan ini kita tidak bisa membantah karena setiap seniman punya rasa sendiri-sendiri berkaitan dengan seni yang akan disampaikan. Tentu saja kami dari pemerintah daerah tetap memadai bila mana ada komunitas-komunitas dari para seniman yang paling tidak mereka dengan keberadaan komunitasnya memiliki standar yang bisa dijadikan patokan atas keahlian yang dimiliki. Itu dari sisi pemerintah. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bapak Chandra. Untuk selanjutnya kita kembali ke Mas Rifki selaku mas-masnya Ketua Kadin Kabupaten Tulungagung. Mas, melihat sebenarnya selama ini ekosistem seni dan industri kreatif yang ada di Tulungagung itu bagaimana sih? Menurut pandangan jenengan per hari ini itu perkembangannya seperti apa, dan apakah ini sudah memberikan dampak bagi perekonomian yang ada di Kabupaten Tulungagung? Kan akhir-akhir ini kita juga sering melihat pamflet-pamflet yang bertebaran bahwa Tulungagung kan khususnya di Gor Lembu Peteng sering ngadain event-event besar juga. Apakah ini sudah memberikan dampak bagi perekonomian yang khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung, Mas? Ya. Yang jelas ketika banyak event itu berarti ada putaran ekonomi yang ada di situ. Jadi dampaknya pasti ada. Tinggal besar kecilnya dampak tersebut. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita semua pelaku seni ataupun IO event-event itu bisa mulai berpikir pasarnya itu bukan pasar orang Tulungagung saja, gitu. Jadi apapun yang terjadi seperti event musik di Gor Suwering gitu, tapi dari semuanya ya ada yang pasarnya juga dari luar Kabupaten Tulungagung, tapi mayoritas masih lokal Tulungagung. Jadi harapan kita nanti pemerintah bersama rekan-rekan semua ini pelaku seni atau pelaku event itu bisa berpikir untuk membuat event yang skalanya lebih luas lagi. Sebenarnya sudah ada. Nah, nanti contohnya saja event itu kan tidak harus musik, budaya. Nah, hari ini Mataraman Rock Fest itu kan juga sebenarnya musik yang berbudaya nantinya, kan gitu. Tidak hanya sekedar musik. Jadi event-event budaya juga nanti Pak Kadis Pariwisata kalau bisa juga berdampaknya juga luar biasa dari luar kota, dibesarkan sekalian saja.
nanti bisa kalau umpamanya APBD-nya nggak cukup gandeng sponsor. Tapi jangan ke Kadin. Tapi Kadin mau siap untuk berkolaborasi Mas ya. Siap untuk membantu. Yang jelas event-event seperti kemarin budaya yang bisa di blow up kayak Jamasan itu bisa kayak eventnya di Jember, jadi budayanya bisa muncul di Jogja, keratonnya bisa dimunculkan. Nah, ini nanti kan mengundang orang luar kabupaten masuk ke Tulungagung. Jadi harapan saya Dinas Pariwisata harus bekerja lebih keras lagi dan kita dorong menjadi Menko-nya, Pak. Tapi ya itu PR-nya jadi banyak. Tapi yang jelas event-event di Tulungagung sudah mulai bertumbuh banyak, sudah mulai sering, hampir setiap minggu kalau nggak salah ada event di GOR hampir setiap minggu. Nah ini memperlihatkan bahwa ekosistem ekonomi di bidang ekonomi kreatif di bidang musik sudah atau kesenian sudah mulai tumbuh. Oke, terima kasih Mas Rifki. Mengenai pertumbuhan ekonomi kreatif, ini ada yang saya tanyakan kepada Bapak Slamet. Kan tadi yang belum itu dari penyelenggara bagaimana strateginya untuk agar event ini berkelanjutan, karena kelanjutannya kan masih roadshow Pak ya, roadshow. Nah ini bagaimana melihat Dinas Koperasi dan Perdagangan ini melihat event ini, biar strategi apa biar event ini berkelanjutan dan biar berdampak untuk UMKM yang ada di lokal kita khususnya. Oke, terima kasih. Kalau ingin berkelanjutannya itu dari strategi dari IO ya. Nah, tapi kalau untuk menumbuh kembangkan UMKM itu memang ada beberapa strategi tadi. Jadi ada yang offline, ada yang online. Sehingga dengan adanya event yang offline ini kita sangat support. Artinya sekali lagi kita punya pasukan dan kita bersama-sama untuk meramaikan event ini dengan juga melibatkan UMKM, karena untuk lihat UMKM di Tulungagung sudah terlihat lah, dan kita punya teman-teman yang satu manajemen yang sangat bisa untuk kooperatif untuk dikoordinir itu. Jadi sifatnya kita sekali lagi dari UMKM mensupport keberadaan kegiatan ini. Ya, terima kasih Bapak. Satu lagi Bapak yang mungkin belum kita ketahui ini Pak, menyambung terkait pertanyaan saya ke Mas Rifki tadi. Dilihat dari banyaknya event yang sudah terselenggara di Kabupaten Tulungagung ini, dilihat dari pandangan Dinas Koperasi ini, seberapa sih peningkatan keuangan dan peningkatan pendapatan UMKM selain di ini ya, di apa, Car Free Day-nya ya Pak? Jadi kalau peningkatan UMKM itu ada di PDRB itu ada 18 sektor. Di 18 sektor itu masing-masing punya multiplier efek sendiri-sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kontribusi UMKM terhadap PDRB-nya itu ada di tingkat 60,09. Artinya apa? Separuh dari perputaran ekonomi itu ditopang oleh UMKM dan koperasi. Kalau koperasi sih masih 2,sekian%, tapi lainnya itu adalah UMKM. Jadi itu. Oke, terima kasih Bapak. Dan kita sudah memasuki sesi kedua. Sesi kedua yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab kita buat satu sesi aja. Satu sesi ini terdiri dari 3 pertanyaan, nanti langsung dijawab oleh pemateri. Monggo yang mau bertanya bisa angkat tangan. Saya buka 3 sesi terlebih dahulu. Monggo yang mau bertanya.
Mungkin ada yang mau bertanya dari audien kita mengenai eh, event kreatif ini. Mas Koko mungkin monggo loh kalau mau bertanya. Kita buka tiga pertanyaan dulu ya. Nanti bisa langsung dijawab. Monggo yang teman-teman yang mau ditanyakan terkait eh, mungkin pertumbuhan perekonomian yang ada di Tulungagung, mungkin juga audien kita ada juga yang dari UMKM maupun penyelenggara seni kreatif, atau mungkin ada juga dari komunitas rocknya. Siapa tahu nanti kan ini terdiri dari beberapa kota juga kan, mungkin ada yang ditanyakan terkait proseduralnya nanti biar eventnya bisa berjenjang di kota domisilinya seperti apa gitu mungkin. Ya, sambil menunggu pertanyaan saya sampaikan Mas ya, ada sedikit sampaikan ya. Tentang konsep Mataraman. Karena hari ini alhamdulillah sebenarnya kolaborasi kita ini komplit Mas Rizky, Pak Chandra, Pak Slamet ya. Jadi ini gini, konsep event Mataraman Rock Fest itu adalah kolaborasi multi pihak. Di sini ada 3 multi pihak kunci yang terlibat. 1, para seniman dan teman-teman komunitas kreatif. 1. Pihak kedua adalah pemerintah. Benar ya? Pihak ketiga adalah sponsor. Nah, ini ketiga-tiganya terkait. Kalau salah satu enggak terkait, event ini enggak jalan saya katakan. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada dari unsur pemerintah, ada unsur dari swasta, ya ada dari seniman juga ada. Bentuk alhamdulillah kan komplainnya segini. Multi pihak dari pemerintah supportnya apa sih? Dari pemerintah supportnya sebenarnya simpel Pak Chandra. Adalah mempermudah perizinan. Betul kan, harapan kita nggak muluk-muluk kok. Nah, itu aja, mempermudah perizinan, terus tempat penyelenggaraan. Dan ingat ya, event ini adalah event no profit, jadi kita free kan, nggak kita berbayar. Karena kita pengen memberikan pertunjukan yang berkualitas dan edukatif untuk masyarakat Tulungagung pada umumnya. Makanya itu di sini kita melibatkan band-band pelajar, tari-tari, seni budaya yang nanti akan dikelola oleh teman-teman dari Tulungagung sendiri. Ya, contoh ini gambaran ya. Kalau saya selama mengadakan event di kota lain, katakanlah di Madiun pernah, saya di Kediri pernah, di Nganjuk pernah. Itu rata-rata di suatu kota itu ada namanya tempat kreatif space ada, ya. Yang di situ bila yang mengadakan event itu katakanlah event kayak seperti ini ya, event kebersamaan dan nggak berbayar yang dampaknya juga membawa nama kota itu untuk venue itu biasanya diberikan gambaran. Tapi nggak masalah, berbayar pun bagi saya nggak masalah. Nah, kemarin saya sempat ngobrol sama Kadis Dispora Tulungagung, ya, sempat ngobrol secara langsung. Di situ kan ada biaya restribusi, ya. Restribusi sebesar nggak banyak sih, besar untuk retribusi selama 2 hari sih, 2 juta nggak salah ya. Nah, maksudnya kayak hal seperti ini, karena event ini kan benar-benar kita mandiri kan, cari sponsor kan. Nah, dan dari pihak Dispora kemarin sempat sampaikan ke saya, nggak apa-apa Mas Gatot, untuk restribusi nanti bisa kita buatkan, kita peringan, asalkan ada rekomendasi dari pihak Disbud Parpora. Alhamdulillah di sini ada Pak Chandra secara langsung, yang itu alhamdulillah Pak, kita sangat membantu, karena biaya produksi suatu event itu nggak murah. Teman-teman yang ada di sini tahu semua anak-anak event ini ya. Itu aja. Kampanye itu dampak dari pemerintah ya. Dari
multi pihak. Jadi peran peserta pemerintah itu aja sebenarnya sih. Mempermudah perizinan, membantu publikasi, dan kalau di sini ada Kominfo sebenarnya harus ada liputan dan lain sebagainya. Nah di sini alhamdulillah disupport sama Ngaji Ngopi ya, yang untuk publikasi, terus liputan ya. Terus tadi kan selain pemerintah ada pihak swasta ya, tentu swasta itu artinya sponsor. Event nggak ada sponsor ya nggak jalan, bener kan ya. Alhamdulillah di sini ada Mas Rizky dari Kadin, yang mungkin Mas Rizky kan sudah tadi, tapi ojo neng Kadin, tapi temennya Kadin itu pengusaha banyak, bener nggak Mas Rizky? Ngapunten nanti kalau katakanlah Mas Rizky mereferensikan, Mas ini loh Mas, kasih proposal, coba siapa tahu lah, peran swasta itu seperti itu. Nah, peran tadi ada lagi salah satu dari pemerintah adalah UMKM ya, local pride. Dan nanti harapan kita sediakan ada 30 tenda itu termanfaatkan semua Bapak. Ya nanti bisa disampaikan ke komunitas UMKM itu ya, mungkin ada yang pengisian, dan di sini pun kita nggak mahal kok Pak, tetap sewa pun nggak mahal, karena di situ nanti event selama 2 hari itu bisa yang datang, dan itu event ingat ya, event itu mulai jam 9 pagi seni dan budaya sampai musiknya sampai malam, jadi panjang. Iya Pak. Di situ artinya lalu lalang kan banyak orang kan. Ya di situ akan terjadi kans ekonomi perputaran uang sing banyak ya, yang tentunya juga berdampak ke teman-teman Terima kasih. UMKM gitu. Terima kasih Bapak. gambarannya. Mungkin untuk ini dari narasum audien nanti bisa disebutkan juga nanti di akhir sesi untuk tiketing maupun media officialnya apa aja nanti bisa disebutkan di akhir sesi kita Pak ya. Terus monggo yang mau bertanya, yang pojok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Balerejo, Tulungagung. Saya mau bertanya, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk penyelenggara kegiatan event Mataram Rock Fest. Dari tadi saya mendengar diskusi kan isinya promo. Padahal mungkin di dalam kegiatan tersebut selain anggaran, apa sih yang belum terfasilitasi ataupun belum bisa dilakukan oleh teman-teman Mataram Rock Fest ini. Kebetulan karena ada Bapak stakeholder dari Kadin, terus dari Dinas Koperasi, terus ada dari Dinas Pariwisata. Jadi lebih ini nanti kan promo terus toh Pak, promo, tapi titik tumpunya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih ketika event ini dilakukan, apa impact langsung kepada Tulungagung secara mendasar? Karena kalau ngomongin event musik itu kan macamnya banyak Pak, dan di sini Tulungagung itu tidak banyak ruang apresiasi Pak. Pertama izinnya mahal. Terus setelah itu sesuatu yang disupport itu tadi tidak jelas nilainya apa atau bentuknya bagaimana, dan kadang dinas terkait, saya tidak menyebutkan dinas pariwisata atau dinas yang mana tidak, tapi lebih seneng yang kegiatan yang normatif atau yang tidak banyak resiko. Karena kalau event rock kayaknya banyak resikonya ya tidak semua suka rock kan gitu Pak. Ya betul. Jadi bagaimana peran-peran aktif, bagaimana untuk menciptakan ruang kreatif, minimal diberi ruang, perizinan dimudahkan, bayar gak masalah kados ya Pak, tapi murah ngoten loh. Karena ketika yang disampaikan panjenengan tadi kan impactnya banyak. Ketika impact banyak, apakah ada hitungan selanjutnya? Karena kalau di Tulungagung ini banyak event, tapi tidak ada endingnya, tidak ada nilai ekonomi yang di-share ke publik.
apapun IO dari manapun seperti itu. Pertama masuk Tulungagung izinnya mahal, endingnya buat event di sini ngapain? Karena iya bergerak, ekonomi bergerak, tapi berapa? Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky dari Balairejo. Saya ulangi ya untuk pertanyaannya terkait untuk Pak Gatot selaku penyelenggara. Hal apa yang belum terfasilitasi oleh penyelenggara dalam pelaksanaan event ini, dan jika event ini dilakukan, impact secara mendasar itu apa? Bapak, monggo dijawab, Pak. Yang saya rasakan ya, ini jujur yang saya rasakan yang belum saya dapatkan dari, karena event ini ada di Tulungagung, otomatis belum saya dapatkan secara maksimal di Pemkab Tulungagung ya hubungannya ya. Itu adalah dari dalam hal publikasi ke publik ya, liputan ya. Bukti konkretnya saya sudah memberikan surat pemberitahuan, surat izin pengajuan publikasi dan liputan ke Kominfo Tulungagung. Sampai sekarang alhamdulillah belum dijawab. Kita beri aplaus untuk Kominfo, Bang ya. Nah, tapi yang luar biasa justru teman-teman komunitas seperti Ngaji Ngopi ini, medsos-medsos Tulungagung kekinian, Explore Tulungagung itu support kita ya. Itu contoh yang kita belum kita dapatkan ya. Terus mungkin sponsor monggo, harapan saya sih ada referensi sponsor dari teman-teman Kadin ya, monggo. Harapan kita seperti itu karena toh ini juga untuk Tulungagung. Terus dari tenda yang kita sediakan tadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan teman-teman UMKM ya. Terus impact ya, tadi pertanyaan impact untuk Tulungagung apa sih ya? Kalau yang impact ekonomi sudah pasti lah, tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang akan datang ke sini dan lain sebagainya ya, orang luar ya maksudnya ya. Nah, dari 20 band itu kan pasti sudah banyak kan ya. Nah, itu yang terus yang berikutnya impactnya adalah kalau untuk insan seni kreatif musisi Tulungagung, kita akan memberikan panggung ke mereka, benar kan ya? Nah, dan panggung ini juga kita sediakan untuk generasi-generasi muda Tulungagung dengan adanya band-band pelajar, solo vokal, solo instrumen, sendera tari dan lain sebagainya, benar kan ya? Nah, dan mereka ya akan dilihat oleh teman-teman yang lain yang ada di Jawa Timur ya, khususnya ya, bahkan Indonesia kalau sekarang sudah era media sosial kan ya. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nah, makanya dampak seperti yang saya banyak sih baca tulisannya Mas Koko itu keren banget. Jadi gini ya, kita memberikan rasa keadilan terhadap panggung ya, terhadap band-band lokal, benar nggak? Selama ini contoh lah, paling gampang ya. Event-event besar yang ada di Tulungagung itu banyak yang berbayar ya maksudnya, kan banyak yang luar, benar kan ya? Itu band-bandnya kan band-band punya nama semua, saya kan banyak yang kenal itu ya. Nah, artinya apa? Justru kayak event Mataraman ini memberi ruang untuk musisi-musisi lokal Tulungagung, dan itu nanti juga berlaku Mataraman pada waktu diadakan di Madiun, Magetan, bahkan di Trenggalek juga seperti itu. Ya, terjawab? Mungkin ada sanggahan dari Mas Rizky? Oh, tidak ada. Terima kasih karena sudah terjawab pertanyaan dari Mas Rizky. Dan tadi untuk penanya kedua, Bapaknya, monggo bisa disebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari Rejo Agung. Kebetulan tergabung dengan acara ini. Kebetulan saya yang ngurusin band anak, terutama untuk pelajar. Ini mumpung ada bapak-bapak beliau-beliau ya. Kemarin banyak
band-band pelajar itu menanyakan apakah bisa dibantu dari Dinas Pariwisata untuk piagam sekedar kertas dari Dinas Pariwisata untuk memberi piagam ke mereka, karena anak-anak dari sekolah ya terutama ini mereka sangat terapresiasi sekali apabila ada piagam seperti itu. Dan ini event kita itu ada 3 segmen ya. Pertama seni dan budaya. Seni dan budaya itu melibatkan tari-tarian juga yang sudah dikatakan Pak Gatot, juga solo vokal. Nanti kita menggandeng sekolah-sekolah musik atau les-les musik. Jadi anak-anak ini sangat bangga sekali apabila mendapat secari kertas piagam dari dinas terkait. Seperti itu Bapak yang disampaikan peserta ke saya, yang ditanyakan seperti itu karena kita belum terkoneksi dengan beliau, jadi saya belum bisa menjawab. Terus yang kedua, kita sebenarnya sering mengadakan event seperti ini kelas lokal, kayak kemarin TRC Kid ya sama Mas Ajar juga, itu kita mau mengadakan kompetisi festival pelajar, itu juga mau menyampaikan bagaimana apa bisa dibantu untuk sertifikat juara atau apa seperti itu. Karena saya sering ngikutin drum kompetisi di Boyolali, di Malang dan sebagainya, itu ada surat piagam seperti itu. Hanya itu saja Mas. Karena saya banyak pertanyaan yang daftarkan saya gitu. Mumpung ada bapak-bapak di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arya dari Rejo Agung. Saya ulangi pertanyaannya terkait support mungkin berupa sertifikat dari dinas-dinas terkait, mungkin juga nanti bisa dijawab dari Mas Rifki selaku Ketua Kadin juga. Ini ditanyakan dulu dari Dinas Pariwisata dan mungkin nanti Bapak bisa jelaskan juga untuk rules-nya kerjasamanya tadi. Seperti itu Bapak. Bisa Pak, silakan untuk mengajukan sertifikatnya ke kami selama sanggar panjenengan sudah terdaftar di kami ya. Nanti setiap ada event-event tersebut yang sifatnya mungkin kompetisi dan sebagainya bisa disampaikan ke kami. Dan insya Allah gratis, tak ada biaya. Ini itu. Ini untuk event anak-anak ya. Ya. Untuk event anak-anak di kantor Kadin itu untuk musik ya Pak. Tidak hanya anak-anak musik, apapun itu. Kita di kantor Kadin itu di lantai 3 itu memang kita desain memang untuk masyarakat. Gratis, itu sudah ada seperangkat soundnya, sudah ada videotron panggungnya. Jadi insya Allah produksinya akan sedikit, bisa dipakai nanti hadiahnya sertifikat dari Pak Kadis Pariwisata. Jadi bisa dilakukan kita fasilitasi tempat. Oh sudah. Oh Jackson, oh ya ya. Nanti bisa digunakan. Jadi gratis, nggak usah ada ininya, ber-AC, cukuplah nanti untuk ini, untuk menekan biaya produksi event untuk teman-teman musik. Yeah. Dan kalau umpamanya saya jawab dari pertanyaan Pak Gatot untuk Kadin, ya Kadin akan berpartisipasi dan karena ini eventnya baik, insya Allah kita akan berpartisipasi di event Mataraman Rock Fest. Apa? Oh boleh. Dan nanti kita bantu carikan sponsor. Oke, tepuk tangan buat Bapak dari kita. Mungkin kita masih ada satu pertanyaan lagi, ada yang mau tanya? Monggo Masnya yang baju merah. Ya terima kasih. Saya Mas Didit Agung Prasetyo, biasanya dipanggil Mas Dalang, temannya Pak Bayu itu saya. Tiap hari ngopi sama Pak Bayu itu. Jadi gini Bapak,
mumpung ini juga ada pemangku kebijakan. Jadi mungkin ini sedikit sharing aja untuk kedepannya. Kalau tadi sudah disinggung tentang sertifikat, mungkin ini juga harus diperjelas Bapak. Jadi kalau untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Tulungagung, ya ini harus menjadi titik balik. Karena beberapa bulan yang lalu sempat kita mendatangkan maestro tari dari Banyuwangi yang kita ajak sharing untuk istilahnya studi tiru. Kenapa kok Banyuwangi ekosistem ekonomi kreatif itu sangat masif sekali. Padahal kalau kita tilik dari ragam kebudayaan ini tidak terlalu jauh dengan Banyuwangi. Banyuwangi dengan gandrungnya, Tulungagung dengan reog kendangnya atau jaranan sendirewenya yang kemarin sudah mendapatkan sertifikat, ya Pak Bayu ya. Terakhir sendirewe ya. Semoga tahun depan ada lagi jaranan Jowo atau mungkin reog kendang ternyata belum di WBTB kan. Nah, walaupun haki sudah dihakikan benar, tapi cuma belum WBTB karena ya memang ranahnya berbeda. Kalau haki hanya hak patennya, tapi untuk WBTB-nya belum, mungkin segera kita kolaborasikan untuk bisa di WBTB-kan. Kembali dengan sertifikat tadi. Jadi mungkin ini bisa menjadi stimulus adik-adik kita di lingkungan pelajar. Kalau di Banyuwangi itu jelas ada peraturan pemerintahnya. Jadi kalau ada event yang bertanda tangan bupati, itu ada poin tertentu yang dikasihkan. Kalau bertanda tangan gubernur, itu poinnya juga lebih tinggi dari bupati. Dan seterusnya sampai dengan yang bertanda tangan presiden. Dan itu jelas bisa dipergunakan untuk masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMP masuk ke SMA, ada jalur prestasi khusus untuk yang mempunyai sertifikat itu. Nah ini menurut saya ini gampang untuk dilaksanakan di Tulungagung. Tapi ini juga harus menjadi role yang jelas, mungkin ada payung hukumnya untuk itu, dan untuk dijadikan pijakan adik-adik kita untuk masuk di sekolah yang lebih tinggi. Dan ini dulu juga saya, karena suatu sekolah, saya sering masuk sekolah itu karena jalur prestasi. Jadi saya melihat seperti sekarang itu jalur prestasi itu justru menjadi, ya tanda kutip, titipan. Nah ini yang menjadi ironi di Tulungagung. Ya inilah yang mungkin menjadi titik balik dari teman-teman Mataram Rockfest ini yang meminta sertifikat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa dijadikan pijakan bahwa ini loh, kalau minimal sertifikat yang ditandatangani oleh kepala dinas mempunyai poin ini. Nah ini segera menjadikan pijakan untuk adik-adik kita biar ekosistem ini diminati oleh adik-adik. Kalau tahun 2000, saya SMP 2009 itu SMP saya, grup band itu ada 10 Bapak. Bahkan ada namanya grup band sekolah. Dan kalau pentas itu basisnya ada 5, vokalisnya ada 10, drummernya ada 4 lagu, drummernya ganti satu-satu. Sekarang satu sekolah diwajibkan membuat band, kesusahan Bapak. Karena ekosistemnya sudah tidak jalan. Karena juga tidak ada stimulus tadi. Mungkin ini satu yang menjadi pertanyaan Bapak. Tolong, saya juga setuju dengan Mas Rifki tadi, kalau membuat event itu ya sekalian yang berimpact besar. Nah ini yang mungkin menjadi kolaborasi antara dinas-dinas yang bisa dikolaborasikan, jadikan satu menjadi event yang besar, impact-nya akan lebih besar. Ini saya setuju dengan Mas Rifki ini tadi. Mungkin itu Mas Nasrul, ini unek-unek saya yang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Mas Didit Prasetyo. Ini saran atau pertanyaan tadi Mas? Oke, mungkin sebelum ke penutup acara ya, mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi terkait bagaimana peran stakeholder yang ada di sini dan juga Kadin untuk mendukung ekosistem
ekonomi kreatif khususnya dalam seni pertunjukan ini mungkin bisa dimulai dulu dari Pak Slamet selaku Kepala Dinas Koperasi. Oke, terima kasih. Dalam closing statement ini kami berharap nanti kolaborasi bisa terwujud sehingga bisa menumbuh kembangkan UMKM yang ada di Tulungagung. Terima kasih Bapak. Dan bisa dilanjut Mas Rif. Closing statementnya, pemerintah ataupun IO yang ada di Tulungagung, mari kita berpikir lebih luas lagi untuk membuat event-event yang berdampak ekonomi. Bahasa Jawanya itu uang dari luar masuk ke Tulungagung itu dipikirkan bersama-sama. Jadi ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah tapi juga dari kita sendiri yang swasta termasuk dari Kadin. Terima kasih. Bisa dilanjut Bapak Chandra. Kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sangat mengharapkan para pelaku seni ini tetap berdedikasi dan meneruskan seninya kepada generasi berikutnya. Harapannya ekosistem yang ada di Kabupaten Tulungagung terkait dengan budaya ini bisa kita wariskan secara bersama-sama. Demikian. Dan untuk closing selanjutnya dari Pak Gatot selaku penyelenggara, monggo Pak. Ya, closing statement saya sih simpel sih ya. Sudah saatnya seniman, pemerintah, swasta berkolaborasi. Setuju? Kita besarkan event ini, ya. Kita jadikan Mataraman Rock Fest pertama Tulungagung ini besar nanti, menjadi standar untuk event-event kita berikutnya. Dan next, setelah Mataraman Rock Fest ini, teman-teman Tulungagung juga bisa mengadakan acara-acara serupa di Tulungagung. Ya, momentumnya banyak, terutama nanti di hari jadi kota Tulungagung. Terus ini saya bocoran dari Pak Slamet ini ya. Ini ada acara besar loh Tulungagung. Festival kopi. Ini acara nggak main-main loh. Eman-eman kalau teman-teman musisi dan insan seni kreatif Tulungagung nggak memaksimalkan semaksimal mungkin nggih. Eman-eman, acara ini keren, gitu aja. Intinya tadi simpel. Saatnya kita berkolaborasi, musisi, seniman, pemerintah dan swasta. Oke. Alhamdulillah ya. Terima kasih dan beri tepuk tangan untuk semua pemateri dan pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ini ada catatan kecil dari hasil perdiskusian kita pada malam hari ini, yang kali ini akan saya terangkan. Musik. Sejarah menunjukkan bahwa seni tak pernah lepas dari kehidupan manusia. Kedalamannya mengakar rumput sesuai selera anak muda hingga tua. Begitu pula seni pertunjukan di Tulungagung, meski pernah meredup, keberadaannya belum sirna dan para pengandung. Ciri khas seni, meski berusaha dikerdilkan, ia tak akan mati. Meski coba dibungkam, suaranya akan tetap berbunyi. Banyak efek berantai dari masifnya seni, mulai dari budaya dan kebiasaan hingga lapangan, dagangan dan bergeraknya ekonomi. Pemerintah seharusnya memandangnya sebagai peluang, potensi jelas yang perlu dikembangkan. Sebab keterlambatan tidak akan berujung pada penyesalan, hanya bisa melongko melihat berlalunya rahmat dan kesempatan. Maka mari bereaksi secara cepat dan tepat.
Jangan biarkan peluang besar hanya terlewat. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di ngaji ngopi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk acara kita ngaji ngopi selalu kita selenggarakan pada malam Jumat, dan tentunya dengan tema-tema yang menggelitik juga. Dan terima kasih juga untuk acara pada malam hari ini kita disupport oleh Tulungagung All Star, dan terima kasih juga untuk Warung Ngaji Ngopi, ada MJ Production, ada Kopi 1997, ada Klub Coklat, ada juga Jamu Mauti, tulungagungmedia.com, dan juga sabun cuci bling. Terima kasih untuk semuanya.